Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Sama Derby Ramadan, teman berdua, kita lagi di sore ceria nih ya. Dan spesial banget kayak yang tadi udah Derby mention, kalau di sore ceria hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang belum pernah ada di Pro 2 RRI Palembang. Karena mereka ini adalah para superhero lah ya kita bilangnya ya. Para relawan-relawan teman berdua yang udah melewati berbagai macam rintangan dan juga hari ini bakal hadir memperkenalkan komunitasnya sama kita semua. Kira-kira komunitas apa nih ya dan bakal sama siapa aja? So langsung aja please welcome. Selamat sore. Hari ini ada siapa aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Darby. Oke. Di sini perkenalkan nama saya Novaldi Dwi Cahyo dan rekan saya ada Pak Anil Dawan. Ya kami berdua ini dari dari organisasi penyintas tuberkulosis, komunitas penyintas tuberkulosis Sumatera Selatan atau bisa dibilang Kompas TB. Jadi kami berdua ini punya peran yang aktif dalam penanggulangan TBC, yaitu ya saya sendiri sebagai paralegal dan Pak Anil sebagai hotline kesehatan mental. Oke. Jadi ada saya manggilnya Mas semua aja kali ya. Ya boleh. Oke, biar kita kayak kelihatan akrab ya. Biar lebih Oke. muda lagi. Biar lebih muda ya. Karena benar kita di Pro 2 ini akan memperkenalkan kepada anak-anak muda ya, Mas Anil, Mas Noval, Betul. bahwa di Sumatera Selatan ini ada loh komunitas pendampingan kepada para orang-orang TBC atau tuberkulosis ya. Iya. Bener ya gitu ya. Oke, jadi bareng sama Mas Anil sama Mas Noval juga hari ini kita bakal get to know Kompas TB Sumsel ya singkatannya ya. Ya, Kompas TB Sumsel. Kompas TB Sumsel. Oke. Jadi kita bakal get to know sama Kompas TB Sumsel. Kira-kira mereka nih komunitas yang bergerak dalam bidang apa, kegiatannya apa aja. Dan tadi udah sempat di-mention sama Mas Noval ya. Kalau Mas Noval nih selaku paralegal. Kalau Mas Anil? Pak Anil sebagai responder kesehatan mental. Oke. Menarik ya. Maksudnya tuh dari nama itu belum familiar di masyarakat ya. Betul, karena program ini juga belum lama dijalankan juga di Kompas TB ini. Jadi kita running di 2024 kemarin gitu. Jadi belum terlalu lama. Kalau mungkin karena saya pengen masuk ke RRI ini, jadi pengen mengenali lebih luas lagi tentang penanggulangan TBC khususnya di Kota Palembang gitu. Karena kan kita juga perlu mensosialisasikan lebih ini kepada masyarakat benar. gitu terkait penyakit TBC ini memang sangat berbahaya. Dan itu kan kita nomor 2 di dunia yang dimana kasus TBC ini meningkat di tahun 2024 itu berdasarkan Global TB Report itu dari 1.060.000 menjadi 1.090.000 begitu. Wah, banyak banget 30.000 dalam 1 tahun ya. Itu. Wow, merinding ya dengernya ya. Iya. Takut ya. Jadi di sini bareng sama komunitas kita bakal sama-sama belajar ya, sama-sama memberikan pencegahan juga maybe ya. Betul. Nah, oke. Nah, tapi sebelumnya boleh nggak sih dari Mas Anil sama Mas Noval pandangannya sendiri nih kalau untuk Kompas TB Sumsel ini sendiri merupakan komunitas apa atau organisasi kah sebutannya apa gimana nih? Kalau kita bisa disebut organisasi gitu, tapi secara akta legalitas kita bentuknya itu perkumpulan. Oh gitu. Oke. Tapi bisa dibilang komunitas lah ya. Komunitas ya. namanya Kompas ya, singkatannya Komunitas Penyintas Tuberkulosis Sumatera Selatan. Oke, yang bergeraknya memang fokusnya gimana nih? Kalau kami itu Kompas TB itu yang pertama
kami fokusnya dalam pendampingan pasien TBC RO yang dimana RO itu apa mas? RO itu resisten obat gitu. Jadi Oh, oke. TBC ini dibagi menjadi dua, Mm-mm. ada sensitif obat dan resisten obat begitu. Jadi kalau misalnya oke. sensitif obat itu penanganannya bisa melalui puskesmas atau klinik-klinik yang di sekitar tempat kita tinggal gitu. Yeah. Tapi kalau sudah resisten obat itu harus dirujuk ke RSPMDT yang ada di kota tersebut. Misalnya kalau di Kota Palembang yang berada di rumah sakit umum atau di rumah sakit Bari gitu. Oke. Dan jangka waktu pengobatannya memang berbeda antara SO dan RO. Kalau sensitif obat itu pengobatannya selama 6 bulan. Tapi kalau untuk yang resisten obat itu paling lama 2 tahun. Paling lama 2 tahun ya. Tapi ada kabar baiknya dengan Gimana sekarang nih? itu TBC ini pengobatannya sudah dipres yang dimana kita sudah menjadi 6 bulan untuk yang resisten obat. Itu ada namanya treatment memakai jenis Bipal atau Bipal M gitu. oke. Jadi hanya beberapa jenis obat yang dipakai tapi dosisnya itu memang sangat tinggi dan Oke. waktunya itu sangat singkat, yaitu cukup 6 bulan. Pasti sembuh ya tapi ya? Pasti sembuh. Oh. Dengan cara apa? Dengan cara kita minum obat rutin dan menjalani pengobatan itu tepat waktu gitu. Oke, I see. Dari Mas Anil tambahan? Baiklah, mengapa penyakit tuberkulosis ini butuh perhatian yang sangat penting ya? Karena untuk penanggulangan sendiri saya sebagai responder hotline maksudnya itu adalah suatu channel aduan bagi para penderita penyakit DBC yang sering mengalami suatu keluhan-keluhan, jadi bisa kita diskusikan dengan layanan responder hotline. Karena apa? Okay. TBC itu sendiri memang harus penanggulangannya secara holistik, secara keseluruhan. Dalam arti secara pasien tidak hanya mengalami efek fisikis saja, maksudnya, dan juga mengalami efek mental. Oke. Jadi ada juga efek dari obat dan juga ada juga mengalami suatu diskriminasi atau stigma dari masyarakat. Jadi butuh suatu penanganan yang lebih komprehensif lagi untuk penanggulangan TBC bagi mereka yang mempunyai efek samping atau keluhan dalam pengobatan. Oh gitu. Karena emang selain sakit di dalam diri tadi ya, terkadang emang termasuk kayak yang tadi dibilang sama Mas Anil, diskriminasi itu ya? Diskriminasi, sudah itu mereka mengalami depresi karena apa? Mereka menjalani pengobatan yang cukup lama ya. Tadi ada 2 tahun ada ya? Sampai 2 tahun itu yang bagi penderita yang RO, yang resisten obat. Jadi mereka dalam menjalani pengobatan terkadang mengalami suatu efek baik dari segi mental maupun dari segi psikis seperti itu. Oke. Menarik banget ya. Jadi emang tugas utamanya itu sebagai pendampingan ya. Iya, pendampingan betul. Terhadap pasien-pasien dari tuberkulosis ini. Tuberkulosis. Yang cakupannya ini Sumatera Selatan ya? Kalau kita Sumatera Selatan, tapi untuk saat ini kita mengintervensi untuk di Kota Palembang saja gitu. Oh, I see. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti saya yang bergerak dalam penanggulangan stigma diskriminasi itu bisa misalnya ke wilayah lain, contoh kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini bisa, kalau misalnya masih dekat itu masih bisa kita tanganin seperti di Oganilir ataupun di Musi Banyuasin itu masih masuk ruang lingkup untuk paralegal gitu ya. Iya, masih gitu. terjangkau masih ya. terjangkau gitu. Kalau udah ke daerah-daerah kayak Muara ini kan lumayan jauh ya. Ya, memang kita agak terkendala dalam ini ya penanganannya, terutama di operasional kita gitu kan, Ya, karena benar. waktunya juga sangat jauh gitu. Benar. Oke. Mungkin kita bisa fokuskan dulu untuk di Kota Palembang saja gitu, karena di Kota Palembang ini masih banyak hambatan yang belum bisa terselesaikan gitu. Jadi kami dari komunitas ini sama-sama pengen membuka mata masyarakat itu terhadap penyakit TBC. Oke. Emang Kompas TV ini udah dari kapan Mas berdiri? Kompas TV ini berdiri ini dari tahun 2020. Namun baru dilegalisasikan itu di tahun 2024 gitu. Secara badan hukum ya. Gitu. Secara badan hukum kita terlegalisasi itu di 2024. Jadi setelah terlegalisasi barulah fokus kita punya program paralegal. Gitu. Makanya di sini saya bergabung untuk bergabung di Kompas TV ini dalam
paralegal ini, yaitu buat menyisir habis stigma yang Menyisir habis ya. Ya betul. Jadi ya stigma yang melekat pada pasien TBC ini harus kita hilangkan gitu. Oke. Jadi tidak ada lagi anggapan penyakit TBC itu penyakit guna-guna, penyakit yang ibaratnya katanya terkena santet lah atau Santet apa gitu segala macam ya, kiriman-kiriman gitu ya. disangkutkan dengan hal-hal mistis ya gitu. Jadi di sini kami pengen mengangkat suara lah gitu tentang penyakit TBC ini, bahwa penyakit TBC ini bukan penyakit yang semenakutkan itu. Ya. Karena penyakit TBC ini bisa diobati dan obatnya sudah ada di puskesmas ataupun rumah sakit terdekat rumah Anda gitu. Jadi jadi jangan takut untuk segera memeriksakan diri ketika kita tuh sudah mendapati gejala. Contohnya seperti batuk 2 minggu. Terus kita itu kayak berkeringat di malam hari tanpa sebab gitu kan. Udah gitu kita dalam sebulan itu penurunan berat badan drastis. 5 kilo atau 10 kilo itu tanpa melakukan aktivitas olahraga. Nah itu kita harus cepat segera memeriksakan diri kita ke puskesmas terdekat gitu. Itu ciri-cirinya ya tadi ya. Betul. Wah banyak banget. Nanti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkeliaran di kepala Derby ya. Nanti kita coba tanya-tanya lagi sama Mas Anil sama Mas Noval. Dan buat teman perdua juga yang lagi ikutan sama kita nih dengerin di 91,6 Perdua Palembang, buatnya mau ikutan nanya-nanya, langsung aja ke WhatsApp kita ya di 0816 1106 916, atau kamu juga bisa nanya kita di aplikasi RRI Digital dan pastinya juga di live YouTube kita dong di YouTube channel RRI Palembang. Masih sama Derby Ramadan dan juga teman-teman dari Kompas TV Sumsel teman perdua, so stay tune terus.
Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayat
saja. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih sama Derby Ramadan nomor 2 di sore ceria kita hari ini bareng sama teman-teman dari Kompas TV Sumsel. Ada Mas Anil sama ada Mas Naufal. Yes, masih lanjut lagi Mas ya? Siap. Siap ya. Oke, tadi kita udah sempat kenalan sedikit ya sama Kompas TV Sumsel yang ternyata memang Kompas TV Sumsel ini adalah komunitas yang fokusnya untuk mendampingin para pasien-pasien gitu ya. Pasien-pasien dari tuberkulosis di Sumatera Selatan. Betul. Gitu, betul ya. Dan kalau tadi udah sempat di-mention ya, kalau komunitas ini udah berdiri dari 2020 sebenarnya Mas ya. Tapi legalitasnya baru 2024 Ya, gitu Di ya. bulan Agustus. Di bulan Agustus. Oh, oke. Oh, belum setahun berarti ya? Masih hangat ya. Masih hangat-hangatnya banget ya. Iya. Tapi kalau Mas Anil sama Mas Noval sendiri udah join dari tahun berapa nih? Kalau saya tuh joinnya itu dari Agustus tahun kemarin gitu, semenjak adanya program paralegal yang dipegang gitu. Oh, oke. Jadi memang saya sebelumnya di organisasi di Jakarta gitu. Mm-mm. Nah, karena saya di program di Jakarta sudah tidak ada, akhirnya saya pulang ke Lahat. Nah, pada tahun 2024 itu bulan berapa ya? Bulan Juni atau Juli itu saya dikontak gitu. Saya juga meminta untuk dari Jakarta untuk disambungkan ke Palembang. Jadi Oh, gitu. apakah ada organisasi gitu. Jadi Iya. memang sama ibaratnya apa ya? Jiwa saya dalam organisasi itu masih Membara ya Mas ya. membara gitu. Masih harus disalurkan ya. Betul. Oke, makanya ikut lagi di tahun 2024 di sini ya. Nah, Oh, kebetulan oke. banget ada program paralegal ya, di situ saya juga ibaratnya orang yang basicnya bukan dari bidang hukum, tapi saya ibaratnya orang yang berani terjun Yes. gitu. Oke. Jadi kita dalam suatu hal tuh bukan hanya ini ya, berarti kita masih bisa belajar apa yang tetapi dengan tekad kita yang kuat gitu, dengan sebelumnya pengalaman-pengalaman kita di lapangan itu menjadi bahan kita untuk bisa improve lebih baik lagi gitu. Yes. Oke. Kalau dari Mas Anil, dari tahun berapa Mas joinnya Mas? Kalau saya bergabung di Kompas ini sebetulnya dari awalnya di tahun 2023. Kebetulan saya juga sebagai pendamping untuk pasien yang resisten obat. Oke. Jadi untuk kegiatan Kompas kita kan sebelumnya ada POPTB ya. POPTB itu adalah Perhimpunan Organisasi Penyintas Tuberkulosis Indonesia. Jadi kita ada wadah di 26 provinsi termasuk Palembang. Jadi untuk kegiatan POPTB perwakilan dari Palembang biasa kita dikirim untuk ada pertemuan untuk membahas apa program-program yang bisa dilakukan untuk bagi para penyintas khususnya untuk kota Palembang, Sumatera Selatan. Jadi biasanya ada semacam pelatihan dari POPTB nanti kita bawa ke Palembang untuk kita bisa terapkan, kita laksanakan untuk wilayah Sumatera Selatan, baik itu kegiatan UMKM atau kegiatan lainnya. Oh, belajarnya Khusus jauh bagi ya. penyintas TB ya. Oke. Jadi pendampingannya ini dibagi untuk beberapa program-program tertentu juga ya? Iya. Dalam Kompas TV ini ya? Iya. Ya, tapi kalau kalau pendampingan itu memang rata-rata anggota Kompas TV itu mendampingi pasien gitu. Oke. Jadi memang base utama ya kita itu sebagai pasien supporter. Iya. Pendampingan. Gimana sih contoh pendampingan yang dikasih itu sama Ya, para kalau pasien? pendampingan itu kan kita misalnya contoh Pak Anil mendampingi beberapa pasien. Nah di situ kita dalam proses pendampingan itu ya yang dimana kita bisa meningkatkan semangat pasien tersebut dalam menjalani pengobatan gitu. Oke. Nah kita memberikan edukasi, motivasi, dukungan psikososial terutama ya. Ini karena pasien TBC ini penting sekali untuk kita berikan dukungan psikososial gitu. Ya karena apa? Kita semenjak terdiagnosis TBC dari awal itu sudah mental kita yang kena, gitu kan? Benar. Berarti kita divonis kena TBC. Contoh kayak saya dulu kena sampai 2 tahun. Itu apa enggak? Stres ya? Nggak stres otak kita gitu kan? Nah di situ saya sudah mulai melek lah gitu. Oh ternyata pasien tuh bukan cuman ditanya
bagaimana hari ini gitu. Jadi kita Udah makan belum? Iya, udah gitu makan ya? belum? Obatnya sudah diminum belum? Tidak perlu gitu. Jadi kan kita perlunya dukungan. Sebenarnya kita bisa mengulik lebih dalam itu bagaimana apa sih yang dirasakan dengan pasien tersebut gitu. Jadi kalau bisa gitu kita menarik si pasien itu agar bisa terbuka dengan pendampingnya. Dengan cara apa kita mendekatkan dukungan emosional gitu. Kita cari apa namanya simpul persamaan. Pasien ini sukanya apa dulu, jadi bisa menarik simpul agar bisa terbuka dengan kita gitu. Nah di satu sisi ketika pasien itu sudah nyaman, barulah kita dengarkan keluh kesahnya dia tuh apa gitu. Nah di situ kita baru kasih solusi. Jadi jangan kita yang selalu menanyakan kepada pasien itu, karena pasien tuh tidak butuh untuk dia ditanyakan seperti itu berulang kali. Itu kan menurunkan ini ibaratnya saya buat apa ditanyakan itu setiap hari gitu. Iya benar-benar. Risih jadi nanti. Agak risih sebenarnya gitu. Jadi memang kita butuhnya pendekatan secara psikososial gitu kan. Ya, ibaratnya kita juga mensupport gitu agar mentalnya tetap terjaga selama pengobatan dan juga bisa melancarkan proses pengobatan ini dari mulai terkonfirmasi sampai dengan mereka sembuh pengobatan. Gitu. Tambahan dari Mas Anil? Makanya itu dari komunitas secara penanggulangan dari berbagai kasus-kasus yang kita hadapin dalam pendampingan pasien. Makanya dari komunitas kita ada kegiatan namanya responder hotline untuk kesehatan mental. Karena tadi seperti yang telah dijelaskan yang pertama ya, bahwa berbagai kasus yang dialami untuk pasien-pasien ini berbagai macam ragam ya. Dalam arti mereka mengalami suatu gangguan, bisa dalam fisik, bisa juga dengan mental. Jadi perlunya adanya respon ini untuk salah satu antisipasi untuk mereka memberikan semacam informasi keluhan-keluhan apa yang mereka bisa sampaikan kepada kita, nanti baru kita respon untuk penanggulangan dan solusinya untuk apa yang agar mereka bisa menjalani pengobatan menjadi lebih baik seperti itu. Nah, sama Derby tuh pengen nanya juga ya. Mungkin bukan bermaksud kayak gimana ya, tapi lebih ke kalau untuk pasien tuberkulosis sendiri nih dalam proses penyembuhannya gitu kan ya, dalam proses pemulihan gitu, itu mereka biasanya emang diisolasi dalam suatu tempat gitu atau enggak sih sebenarnya? Gimana nih cara proses pendampingannya nih? Sebenarnya diisolasi tidak ya. Jadi kita itu sebagai pendamping itu selalu mengedukasi, bukan hanya pasien tetapi juga keluarga pasien juga kita edukasi. Jadi bagaimana pasien tersebut ketika menjalani pengobatan itu menjaga protokol kesehatan gitu. Contohnya ya seperti tadi kayak batuk atau bersin, ketika misalnya dalam satu ruangan itu kita harus ditutup gitu atau memakai masker. Yang dimana kan kita satu sisi dalam proses penyembuhan ya gitu. Nah, jadi sebagai pasien ini, jadi kita harus taat juga gitu akan pentingnya kesehatan gitu. Jangan kita sudah terkena TBC, jadi kita beranggapan orang itu harus terkena TBC, jadi kita menularkan lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini itu kita fokusnya itu memutus mata rantai agar tidak menyebar lebih luas lagi orang terkena TBC gitu. Nah, jadi pihak keluarga juga harus mensupport dalam pengobatan TBC ini ya. Jangan ketika keluarganya terkena TBC yang ujungnya distigma, diskriminasi gitu. Sampai bahkan kayak peralatan makannya dipisahkan gitu, atau tempat tinggalnya dipisahkan gitu, tidak boleh satu rumah gitu, atau pasien tersebut dikontrakan, itu sangat tidak boleh. Jadi anggapan alat makan dan minum itu dipisahkan tidak, ibaratnya kayak apa ya? Tidak tepat ya. Tidak tepat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya alat makannya itu sudah dicuci bersih, itu tidak ada bakteri lagi gitu. Ya itu mungkin dengan cara-cara seperti itulah mungkin orang banyak yang belum tahu gitu kan, ketika orang terkena TBC, ya harus dijauhkan, dikucilkan gitu. Jadi kami sebagai komunitas agak geram melihat seperti itu ya gitu ya. Terutama saya sebagai paralegal ya. Gitu dalam penanganan stigma diskriminasi. Ya, sedikit menambahkan ya. Oke, silakan Mas Anil. Ya, jadi itu tadi ya.
Jadi untuk pasien, untuk yang menderita penyakit TBC ini memang mesti mendapatkan dukungan secara psikososial ya, baik dari masyarakat ataupun baik dari layanan atau petugas kesehatan. Itu gunanya untuk memberikan informasi, sosialisasi ataupun edukasi bahwa tentang penyakit TBC ini. Ini manfaatnya apa? Untuk menambah menghilangkan stigma juga dan diskriminasi bagi para penderita penyakit TB, sehingga dengan adanya dukungan kolaborasi dari masyarakat, mereka menjadi lebih semangat lagi bahwa mereka menjalani pengobatan menjadi lebih mengalami semangat juga ya, karena mereka tidak mengalami suatu diskriminasi ataupun stigma dari masyarakat. Karena apa? Itulah yang membuat mereka menjadi lebih terbuka dengan kondisi sakit mereka. Karena selama ini yang mereka alami waktu mereka menjalani pengobatan, mereka takut, merasa dikucilkan. Nah, itu salah satunya karena adanya stigma dari masyarakat. Oke. Nah, tapi Mas, kita kan dari tadi bahas tentang pendampingan dan lain sebagainya ya. Berarti emang dari komunitas atau Kompas TB Sumsel ini sangat terbuka ya buat para pasien tuberkulosis Sumatera Selatan nih. Betul. Tapi untuk para pasien sendiri nih, mungkin ada beberapa teman perdua yang sekarang lagi dengerin nih. Mungkin bukan dirinya tapi kayak keluarganya, kenalan-kenalannya gitu, yang dirasa kayaknya memang mereka butuh pendampingan dari para ahlinya gitu kan ya. Gimana nih cara reach out teman-teman dari Kompas TB Sumsel buat mohon bantuan pendampingannya nih? Ada nggak sih step by stepnya? Sebenarnya gini ya, ini kan ini menarik banget nih pertanyaan dari Mas Darby nih. Jadi kebetulan kami itu juga punya platform Lapor TBC. Nah, di itu yang dimana bisa diakses melalui App Store ataupun Play Store gitu. Jadi nama aplikasinya Lapor TBC, atau bisa melalui website itu di https linktree /laportbc_Indonesia. Gitu. Nah, di situ kita bisa terhubung. Di sana ada hotline kesehatan mental. Di sana juga ada bisa membuat laporan ketika mendapati stigma diskriminasi. Nah, di situ juga bisa terhubung dengan pasien-pasien TBC secara nasional. Oh, gitu. Ya, di situ jadi kita bisa sebagai wadah diskusi bagi orang-orang yang terkena TBC ataupun bagi keluarganya yang mau mencari tahu lebih dalam tentang TBC, itu bisa mengakses Lapor TBC dan Lapor TBC aplikasinya melalui App Store dan Play Store gitu ya. Oke, I see. Jadi memang kita tuh sebenarnya lagi agak gencar banget nih dalam orang penggunaan Lapor TBC ini, karena kita satu sisi pengen meningkatkan penanggulangan TBC, karena kan program pemerintah ini di tahun 2030 ini kita harus eliminasi TBC ya gitu. Jadi kita bagaimana kita melakukan suatu pergerakan yang bisa menghasilkan capaian secara fluktuatif gitu kan. Ya, jadi biar kasus TBC itu pada tahun ini ya semoga tidak meningkat lagi pada tahun sebelumnya gitu. Jadi cukup kita sudah 1.090.000 itu gitu. Jadi jangan sampai 2 juta ya, jangan sampai 2 juta. Jangan ya, amit-amit ya. Gitu. Karena di poin itu aja kita sudah menduduki peringkat nomor 2 di dunia. Wow. Gitu. Setelah India ya. Oke. Semoga aja ya next setelah ini kita bisa sama-sama nih bareng sama komunitas TB Sumsel yang sekarang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat juga ya. Jadi nggak cuman para pasien doang, tapi masyarakat terutama nih ya. Jadi amit-amit kalau misal ada orang yang kita kenal kena TBC, kita jadi tahu penanganannya harus gimana. Ya. Gitu. Dan selain itu kalau misalnya untuk teman-teman RRI Pro 2 nih di Kota Palembang, boleh banget nih kita follow Instagram kita di @kompastb gitu. Nanti di sana mau menanyakan hal apapun terkait TBC nanti bakal kita respon gitu. Jadi kami juga sangat terbuka ya bagi masyarakat umum juga pengen mengulik tuntas tentang TBC, boleh banget gitu sharing-sharing dengan Kompas TB. Nanti kami di sana juga ada adminnya yang bakal merespon gitu. Wih, keren. Langsung aja cek ya. Ini gue lagi cek juga nih teman berdua, ada Kompas double S ya? Ya, double S TB gitu. Di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan juga yang udah dilaksanain ya. Ada kepengurusan juga di sini. Pokoknya kalian bisa cek di sana, bisa DM juga di sana ya. Boleh banget gitu. Kami sangat terbuka gitu ya
mau terhubung dengan hotline kesehatan mental kami silakan gitu, monggo gitu. Mau dengan saya sendiri sebagai paralegal siap juga mendukung gitu. Ada waktu-waktu tertentu nggak nih Mas untuk menghubunginya? Tidak ada gitu. Tidak ada ya? Standby gitu. Kita standby aja. Oke, 3 subuh juga dijabanin ya. 24/7. Keren luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Sama Mas Noval sama Mas Anil sama obrolan kita di Sore Ceria hari ini. Teman terbaik kamu. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Oh kasihku, kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Oh kasihku, kau izinkan ku berlaga mengarungi dunia di sisimu selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Kita saling bersandar hingga bumi tak berputar. Oh, cinta kita takkan pudar selamanya. Kasih dengar anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Di sisimu selamanya di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. So 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sama dari Ramadan. Kita lagi di obrolan bareng sama teman-teman dari Kompas TV Sumsel ya hari ini. Kita tadi udah ngobrol banyak banget sama Mas Noval sama Mas Anil ya. Dan hari ini lanjut lagi dong. Lanjut lagi ya. Ini adalah segmen terakhirnya kita nih. Jadi masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab dari
teman Pro 2 juga. Nah, nanti kita masih bakal lanjut dalam segmen terakhir kita ini teman Pro 2 sampai nanti merapat ke jam 5 sore ya. Boleh. Nah, Darby mau coba cek dulu nih di WhatsApp karena belum ngecek WhatsApp dari tadi ya. Kita cek dulu di WhatsApp sejauh ini udah ada siapa aja yang join ya. Oke. Ada waduh, nggak ada namanya lagi. Oke, kita sebut saja Mawar ya kali ya. Mawar bilang katanya, halo Kak, ada persyaratan khusus nggak ya kalau misal mau coba ikutan dalam pendampingan gitu sama teman-teman dari Kompas TV. Mungkin yang mau Darby hadap ini mungkin yang disampaikan sama si Mawar ini itu tuh kayak mau join gitu loh. Yang disampaikan sama dia nih ya kayaknya. Mau join dalam komunitas ini, apakah ada persyaratan khusus? Sebenarnya sih ada gitu. Jadi dari Kompas ini, jadi untuk Mbak Mawar ini kita sebut ya. Jadi kita sebut ya. Bisa langsung saja buka Instagramnya Kompas TV @KompasTV double S. Jadi sana ada link SID yang sudah saya buat kemarin tuh. Jadi di sana ada link pendaftaran untuk join sebagai relawan. Oh, gitu. Jadi kemarin saya sudah desain jadi di SID itu jadi bagi siapapun kita terbuka gitu. Jadi mau untuk join gitu. Tapi kita lebih utamakan untuk penyintas dulu gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau join dan bisa mau terlibat dalam pendampingan juga tidak apa-apa. Tidak menutup kemungkinan kita membuka jalur gitu. Jadi silakan saja dicek di Instagramnya Kompas TV. Di sana ada linknya SID. Tinggal di scroll ke bawah. Itu ada link pendaftaran untuk join anggota Kompas TV. Oke, jadi umum tuh bisa juga ikut ya, ikut serta jadi relawan bisa ya? Bisa saja gitu. Oke, jadi nggak harus penyintas, tapi yang umum kalau mau belajar, mau ikut langsung praktek, jadi relawan tuh juga bisa banget, terbuka banget ya. Ya boleh banget gitu. Biar kita belajar sama-sama gitu kan ya, biar bisa mengeliminasi tadi ya tuberkulosis di Indonesia gitu. Betul. Wih, keren. Dan nggak ada persyaratan khusus dan lain sebagainya gitu nggak ada ya? Sejauh ini tidak ada gitu. Nggak ada ya? Oke, jadi semua orang bisa ya? Atau kalau umur ada nggak? Umur sih ya lebih kita ini ya, ibaratnya kita juga pengen ya melibatkan anak-anak muda lah ya, gitu. Jadi yang yang aktif juga gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya bukan, kita juga perlu orang-orang yang open minded gitu ya. Yes. Jadi bukan cuman tentang penanggulangan TBC doang. Jadi kita bagaimana kita ke depannya itu Kompas TV itu bisa lebih makin aktif lagi gitu ya. Terutama dalam penanggulangan TBC ini, jadi biar bisa lebih efisiensi dalam menjalani program-program yang ada di Kompas TV gitu. Oke, keren. Tapi kalau untuk program-program lainnya tadi kan ada paralegal nih, itu memberantas diskriminasi dan sebagainya gitu kan ya Mas ya. Terus ada Mas Anil nih di hotline gitu kan, responder hotline ya. Ada program apa lagi nih yang ada di dalam Kompas TV Sumsel? Untuk sejauh ini belum ada ya Mas ya. Tapi mungkin kedepannya kita pengen membawa Kompas TV ini lebih jauh lagi gitu. Wow, jadi sebenarnya saya sebenarnya punya planning itu kita pengen membuat seperti kampanye gitu. Jadi misalnya kita ke daerah mana yang belum tersosialisasi tentang TBC ini gitu. Jadi kita pengen masuk ke ranah-ranah sana gitu. Jadi tunggu saja kelanjutan dari Kompas TV gitu. Jadi mungkin di tempat kalian kami bakal hadir gitu kan. Gitu. Jadi tetap pengen menyuarakan tentang TBC ini gitu. Jadi itu ya, terutama itu kita mengupas tuntas masalah diskriminasi yang melekat ya gitu ya. Yes. Karena itu tidak bagus ya untuk orang yang menjalani TBC terkena stigma diskriminasi gitu. Udah gitu mereka juga kebanyakan juga pada takut ya untuk melaporkan gitu. Jadi sebenarnya ini kabar baik banget lah gitu dengan adanya program paralegal ini. Jadi ini sebagai wadah perlindungan pasien TBC gitu. Jadi kita juga sudah mempunyai lembaga bantuan hukum yang siap membantu ketika kasus tersebut berat dan sampai ke ranah hukum. Kami juga sudah menyiapkan bantuan hukumnya gitu, dan ada advokatnya yang bakal menangani secara hukum gitu. Dan ketika misalnya mendapati gangguan mental yang lebih serius, itu bisa kontak ke hotline kami, yaitu Pak Anil Dawan. Yaitu nanti ketika misalnya dapat kasus yang berat, kami bakal merujuk ke psikolog
Oke, jadi komplit banget ya. Komplit. Jadi Komplit kami banget ya. bukan cuman kami menanggulangi secara di komunitas saja gitu. Jadi kami sudah punya MOU dengan ya, pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan hal tersebut gitu ya. Benar. Dan jangan dianggap sepele ya. Betul. Bener, kalau misal kamu ngerasa kayak emang aku butuh bantuan untuk pendampingan tuh, langsung aja hubungin teman-teman dari Kompas TV Sumsel ya, teman berdua. Karena sayang banget nih, kasihan banget kalau misal para pasien-pasien yang udah cukup menderita dengan penyakit yang mereka dapatkan ya, dan harus mengalami diskriminasi dan kesehatan mental lainnya. Jadi teman berdua, mumpung ada teman-teman dari Kompas TV Sumsel ini, apalagi buat anak-anak muda ya, karena biasanya anak-anak muda ini yang jadi pelopornya kita bisa nih. Kalau misal sorry untuk orang-orang yang udah cukup tua tuh, kadang untuk mengubah stigma di pikiran mereka tuh agak susah ya. Bener ya. Agak susah ya. Jadi inilah untuk anak-anak muda, apalagi anak-anak muda yang rajin megang sosial media, jadi yang udah tahu dari media sosial, dari internet, karena kan nggak menutup kemungkinan kalau misal umurnya sudah di atas kan susah ya mau dapat informasi dari media sosial dan sebagainya ya. Betul. Jadi kalau bukan dari kita yang nerusin informasinya kepada masyarakat luar, ya mau siapa lagi gitu ya. Keren. Okay. Oh ya, sedikit tambahan juga, saya agak lupa tapi meng-highlight. Jadi lapor TBC ini sudah terintegrasi dengan chatbot WhatsApp gitu. Oh ya. Oke. Jadi memang kami juga sudah memikirkan hal-hal seperti itu ya. Jadi jadi kami pengen sebelumnya di tahun 2024 itu ada pertemuan, kami pengen mencoba memasukkan dari komunitas terkait chatbot AI gitu. Jadi mungkin banyak orang sekarang itu di zaman serba canggih ini lebih nyaman berinteraksi dengan AI gitu ya. Gitu. Jadi kan misalnya kayak tanya jawab sama mungkin robot ya. Ya, mungkin bagi orang-orang introvert juga sangat penting banget itu gitu. Jadi memang kita sudah bisa mengalokasikan ke hal-hal seperti itu gitu. Jadi sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Jadi kami sudah mempersiapkannya. Jadi di sini teman-teman Pro 2 yang sedang menonton ini, jadi tidak ada lagi ya nanti ke depannya anggapan TBC itu penyakit yang aneh-aneh gitu. Yes, betul. Yang kiriman dukun lah, sebagainya enggak ya. Jadi emang TBC ini emang penyakit yang beneran ada di dunia medis dan emang bisa disembuhin. Bisa disembuhkan. Betul. Dengan pengobatan yang rutin, kita minum obat yang teratur dan tanpa ada bolong-bolong satu hari pun, itu insya Allah kita bisa sembuh dengan tepat waktu yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit gitu. Oke. Wah, kayak boleh silakan Mas Anil. Sedikit untuk menambahkan, sebetulnya kita ada suatu rencana ya untuk program ke depan, baik itu Kompas itu untuk kegiatan UMKM. Wih, gimana tuh Mas? UMKM itu maksudnya tujuan kita tidak hanya untuk membuat pasien kita ini menjadi nyaman dan sembuh, tapi untuk ke depan, karena efek dari penderita penyakit TB ini tidak hanya mengalami baik gangguan fisik ataupun mengalami gangguan mental, tapi mereka juga di dalam kegiatan perekonomian mereka mereka juga mengalami suatu hambatan juga. Ini salah satu program kita akan mengadakan suatu pelatihan-pelatihan. Tujuannya itu tadi untuk memberikan suatu dukungan agar para penderita penyakit TB bisa menghadapi tantangan ke depan untuk masalah ekonomi bagi mereka. Itu salah satu tujuan program kita juga untuk ke depan. Wah, keren. Semuanya dihitung semua ya. Jadi kita akan melakukan suatu kegiatan pelatihan-pelatihan, nanti melibatkan mereka, kita undang untuk dilakukan pelatihan-pelatihan bagi mereka biar mereka bisa menjalani kehidupan dengan usaha seperti itu. Oke, keren. Pokoknya untuk informasinya teman berdua, kamu harus pantengin terus di media sosial berarti ya. Di media sosial kalau ada kegiatan-kegiatan, berarti nanti bakal ada kegiatan yang bisa diikutin secara umum kah? Rencananya? Ya, rencana sih. Kita lagi menyusun bagaimana planning kedepannya gitu. Jadi memang sekarang ini kita lagi memperkuat dulu secara SDM ya kita dulu gitu. Jadi memang belum banyak banget. Memang rata-rata ini kebanyakan anggota kita ibu-ibu gitu. Jadi jadi memang agak sedikit kesulitan gitu dalam kita mengembangkan ke depannya. Jadi saya meminta juga ya buat orang-orang yang punya open minded gitu. Jadi misalnya anak-anak muda, yuk bisa gabung gitu. Jadi dengan dengan bergabungnya dengan anak-anak muda ini bisa meningkatkan Kompas TV ini
ke arah yang lebih maju lagi gitu, terutama dalam penanggulangan TBC yang dimana banyak sekali hambatan dan rintangan yang kita hadapi. Jadi dengan adanya dukungan dari anak-anak yang pemikirannya ke depan, jadi kita bisa lebih improve lagi lah gitu dalam penanggulangan TBC ini agar TBC ini bisa cepat dieliminasi gitu. Keren. Wah, kayaknya kalau kita ngomongin TBC ini kita nggak cukup ya bermalam-malam kayaknya. Nggak cukup rasanya, mungkin seminggu lah baru selesai. Seminggu lah ya, non-stop ya. Non-stop. Jadi teman berdua nggak kerasa udah 1 jam ya obrolan kita sama teman-teman, sama Mas Noval, sama Mas Anil dari Kompas TV Sumatera Selatan nih ya. Dan tadi udah banyak mulai dari apa sih Kompas TV ini, terus juga apa yang mau diberantas di sini dan apa tujuannya dari mereka sebenarnya, dan juga banyak juga informasi yang udah kita dapetin. Dan sekarang nih sebagai penutup ya untuk obrolan kita di sore ceria hari ini, Derby mau minta mungkin pesan atau harapan next setelah ini nih dari Mas Anil sama Mas Noval sendiri, apa yang diharapkan secara general mungkin kepada para masyarakat secara umum terhadap pandangannya ke pasien atau penyakit tuberkulosis, dan juga harapannya kepada Kompas TV Sumsel. Silakan. Dari siapa dulu nih? Pak Anil boleh bisa. Oke, silakan Mas Anil. Ya harapannya untuk masyarakat Sumsel ya, khususnya untuk semua. Jadi untuk para penderita penyakit TBC ini kita harus selalu respon untuk berikan dukungan secara sosiologi ya, karena dengan dukungan, dengan apresiasi kita sebagai masyarakat, mudah-mudahan para penderita penyakit TBC ini bisa menjalani pengobatan secara lebih rutin, minum obat. Setelah itu mereka setelah mendapat dukungan, mereka lebih yakin bahwa penyakit yang mereka jalani bisa disembuhkan. Jadi itu perlu dukungan dari masyarakat Sumsel semua. Oke, cukup dari Mas Anil? Ya cukup. Cukup ya. Oke, silakan Mas Noval. Oke, jadi harapannya memang sangat banyak ya. banyak banget ya. Banyak banget gitu. Yang pertama ya ini harapan saya kasus TBC ini pada tahun ini bisa cepat menurun, terutama pada kasus anak-anak gitu, karena sangat sedih ya melihat anak-anak di umur bawah 5 tahun terkena TBC resisten obat gitu, yang dimana pengobatan sampai 2 tahun itu sangat miris melihatnya gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang dewasa yang sudah tahu kita terkena TBC, jadi kita tidak menjaga pola hidup kita, dan akhirnya kita menyebarkan kepada orang lain. Dan itu sangat merugikan ya gitu. Jadi di satu sisi kita komunitas itu pengen memutus mata rantai, tapi ada sebagian orang yang tidak patut dengan yang menjalani pengobatan, ya akhirnya itu bisa menambahkan kasus baru. Itu menjadi PR banget buat kita juga gitu ya, dalam penanggulangan TBC itu. Jadi harapan saya masyarakat tolong terbuka lah matanya tentang penyakit TBC ini. Jadi kita ini sebenarnya sudah menduduki peringkat nomor 2, jadi jangan sampai kita menduduki peringkat 1 gitu. Jadi harapan kami juga segera meng-screeningkan diri Anda di puskesmas terdekat ketika sudah mendapati gejala-gejala seperti batuk atau berkeringat di malam hari ataupun penurunan berat badan secara drastis, itu segera cek melalui puskesmas terdekat gitu. Jadi dengan kita saling ibaratnya bekerja sama lah ya gitu. Di satu kita komunitas mengedukasi, udah gitu pasiennya juga dari keluarga juga bersedia untuk men-screeningkan diri. Jadi kita juga sama-sama menurunkan kasus TBC yang baru gitu ya gitu. Nah terus kita itu juga punya harapan juga gitu, Kompas TV ini bisa menjadi wadah di Kota Palembang ini, ataupun di kemudian hari di Sumsel lah, ibaratnya kita buka di semua kabupaten kota. Itu harapan terbesar saya gitu. Jadi Kompas TV ini bisa melebarkan sayapnya ke kabupaten-kabupaten lain gitu. Jadi bukan cuma di Kota Palembang saja yang bisa merasakan dukungan dari tim Kompas gitu. Jadi di daerah lain juga bisa merasakan juga gitu. Ya tetap ibaratnya kita sama-sama berjuang ya, dan kami dari penyintas juga punya keterbatasan gitu ya. Mungkin dengan cara ini kami bisa berbagi pengalaman kami gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu terkena TBC, karena sangat sulit dan sangat berat untuk menjalani pengobatannya gitu. Jadi
cukup kita mencegah daripada mengobati gitu. Jadi tetap jaga pola hidup bersih dan sehat, jaga pola makan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita menggunakan masker dimanapun kita berada gitu. Ketika batuk atau bersin kita harus ditutup, jangan sampai kita menyebarkan kepada orang lain gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Darby. Ya, dan sini harapannya bisa ke depannya jangan sampai adalah kasus-kasus yang terjadi lagi gitu. Yes, betul. Wah, luar biasa. Ini seru banget. Kayak yang Darby bilang tadi ya, ini adalah komunitas tuberkulosis pertama nih yang ngebahas buat seputar tuberkulosis di Pro 2 RRI Palembang. Dan kita doain bareng-bareng ya dengan komunitas yang masih anget-angetnya ini, yang masih baru-barunya legal. Nanti setelah ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan banyak manfaat buat masyarakat ya. Amin. Amin. Pokoknya amin terus. Dan juga sukses terus buat Mas Anil, buat Mas Noval juga ya dalam kehidupannya pribadi sehari-hari. Dan semoga nanti ada kesempatan lain ya kita ketemu lagi di RRI Pro 2 Palembang. Boleh, siap. Kalau nanti ada acara lain-lainnya dari Kompas TV Sumsel atau ada hal-hal lain yang bisa kita jadikan bahan topik obrolan, kita ketemu lagi di Sore Ceria ya. Boleh. Oke. Tetap stay tune terus ya di RRI Pro 2 gitu. Pokoknya makasih banyak ya Mas Anil, Mas Noval yang udah nyempetin hari ini di sore hari ini. Terima kasih juga nih Mas Darby nih, kita sudah disambut dengan ramah dan asik ya gitu di RRI Pro 2 ini ya. Oke. Semoga nanti teman Pro 2 apa yang kita obrolin hari ini bisa bawa manfaat buat kalian semua. Dan juga jangan lupa kalau mau ikut ngobrol lagi di luar dari acara kita ini, langsung aja ke media sosial ya. Boleh. Langsung saja kita di Instagram kami di @kompastv gitu. Jadi di sana nanti kami bakal menjawab semua pertanyaan yang pengen ditanyakan oleh masyarakat ya gitu. Keren. Oke, that's it teman Pro 2 Sore Ceria kita buat hari ini. Terima kasih juga buat kamu yang udah nemenin kita di 91,6 Pro 2 Palembang di aplikasi RRI Digital, dan pastinya juga setelah live streaming ini kamu bisa tonton lagi nanti di YouTube channel kita di RRI Palembang. So, nama gue Darby Ramadan bareng sama Noval Dwi Cahyo, Anil Dawan. Pamit undur diri, makasih ya. Dadah. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian.